tapi gue mungkin lebih banyak menghabiskan waktu tuh di dalam rumah dan nonton TV. Jadi gue hobi banget nonton TV, nonton film sama kakak gue. Nah dulu tuh kakak gue tuh emang suka nonton film gitu di laptopnya. Jadi gue bareng kakak gue kayak, kakak lagi nonton apa gitu, terus lagi nonton film, terus gue ikutan aja gitu. Gue emang suka nonton dari kecil gitu. Mungkin sampai sekarang dong. Sampai sekarang. Sekarang makin banget. Nah, jadi mungkin dari sana, dari sukanya menonton, jadi keluarlah kata-kata itu pas ditanya. Film apa yang bikin lu maksudnya lu suka banget sama filmnya zaman dulu, terus lu kayak gua kayaknya pengen jadi kayak gini nih gitu. Film apa? Waduh, gue lupa sih film apanya, tapi waktu itu emang lagi sering banget nonton. Gue tuh dulu hobi banget nonton kan TV berarti gue umur 5 tuh umur 2010 ya. TV itu kan kalau misalnya jam 8 malam ke atas tuh habis Isya itu kan udah ada film rerun ya, film-film rerun gitu. Iya. Ditayangin di TV. Nah gue tuh sama kakak gue sama bokap gue tuh suka banget nonton gitu. Jadi gue film apa aja, karena kan di kayak film yang tayang di TV itu yang film-film rerun itu kan random ya. Iya. Nggak tahu gitu. Jadi apa aja ya ditonton gitu. Karena dan dulu tuh gue di kampung gue di Bengkulu di Curup itu belum ada bioskop. Jadi gue menghabiskan waktu gue nonton film ya dengan apapun yang ditayangkan oleh TV itu ya gue tonton gitu. Alright. Makanya penting banget ya tayangan film di TV itu ya. Sekarang Ray adalah menjadi salah satu orang yang ada di TV itu untuk mengisi acara TV. Ya, nah itu ceritanya ketika Ray masih umur 8 tahun atau masih sekolah dong ya. Dan kamu harus stripping sinetron yang strippingnya itu lama gitu. Nah itu gimana bagi waktu sama sekolahnya? Waktu awal banget gue dapet first job gue itu sinetron itu gue kelas 1 SD. Gue baru banget masuk SD kelas 1, terus gue dapet job. Nah itu bener-bener satu SD bener-bener gue baru lulus TK, gue daftar SD, baru banget masuk sekolah SD 3 hari, terus gue dapet job gitu yang gue harus ke Jakarta. Nah gue dari situ emang harus memilih. Coba lo bayangin deh Kak, anak SD kelas 1 berarti umur gue dulu tuh 6,5 tahun udah harus milih antara kerja sama sekolah gitu. Dan lu pilih? Dan gue nggak memilih salah satu, tapi gue milih lebih concern kemana dan tetap menjalankan dua-duanya, tapi gue tetap concern ke satu gitu. Jadi gue dibantu sama nyokap bokap gue juga. Waktu pada saat itu dibantu sama bokap nyokap gue untuk memutuskan keputusan itu. Oke, gue bakal milih karir gue, pekerjaan gue, dan gue tetap sekolah. Jadi gue setelah gue masuk 3 hari sekolah normal seperti anak-anak biasanya, terus gue cabut ke Jakarta, gue casting segala macam buat first project gue memutuskan buat homeschooling gitu. Oke, luar biasa. Nah, pertanyaan pertama ini maksudnya ada paksaan nggak dari orang tua kayak kayaknya kamu lebih bagus kesini, tahu kamu emang memilih sendiri? Nah, pertanyaan ini sebenarnya banyak banget yang nanyain, dan mungkin juga di interview sebelumnya banyak juga yang nanyain. Alhamdulillahnya tuh syukurnya bokap nyokap gue, kakak gue, keluarga gue tuh bener-bener yang nggak mengatur gue, maksudnya mengatur masa depan gue yang kamu harus jadi ini enggak. Jadi mereka benar-benar mengasih kepercayaan penuh buat gue memilih sendiri gitu. Jadi karena gue memilihnya pekerjaan ini, jadi mereka benar-benar support, tidak ada paksaan dari mereka gitu. Karena mereka mungkin bokap nyokap gue tahu dari umur 5 tahun itu gue nyeplos pengen jadi artis gitu. Terus pas gue kelas 1 SD benar-benar ada kesempatan itu, mungkin keajaiban, terus gue benar-benar serius gitu, dan mereka menjadi serius kayak oke, mereka mendukung gue.
Sekarang pertanyaannya nih ya, pasti teman-teman yang nonton pasti penasaran. Harus sekolah, harus Hmm. oh tapi kamu homeschooling ya? Kalau homeschooling itu ada rankingnya nggak sih? Ada karena Oh ada. di homeschooling kan tetap aja kayak kayak biasa. Jadi satu kelas tuh ada kayak gue sekarang kelas 1 SMA, di kelas gue tuh ada sekitar 20 lebihan murid gitu. Tetap ada. Oke, oke, oke. Nah, boleh ceritain nggak nih ya teman-teman ya, kita mau masuk nih ya ke dalam film legendaris ini ya sebagai pemeran Dul. Kamu Hmm, adalah sebagai pemeran Dul. Nih Dul itu dulu aku nonton tuh masih Pak Rano Karno gitu ya. Sekarang ya. udah Reborn. Gimana ceritanya kamu bisa jadi pemeran seorang Dul? Ceritanya pasti melewati proses casting. Gue bener-bener casting buat masuk ke project eh, legendaris ini, karena nggak mungkin bisa sembarangan juga kan untuk masuk ke sebuah film besar, trilogi yang sangat besar ini, dan lebih Benar-benar. dari 27 tahun gitu. Jadi pasti gue ikut casting kok, gue ikut casting waktu itu. Ada panggilan panggilan dari Karnos Film, nelpon nyokap gue kayak, Ray bisa casting nggak, bisa datang ke kantor Karnos nggak buat casting jadi anaknya Dul dan Sarah. Terus nyokap gue ragu, ya bisa. Terus baru pas tutup telepon dari pihak kantor Karnosnya, langsung bilang ke gue, Ade ditawarin buat casting di uh, film Sidul gitu. Terus gue awalnya jujur gue kayak, gue tau familiar Sidul tuh, di dalam pikiran gue familiar, nama Sidul, Hmm. film Sidul tuh familiar. Terus gue kayak, tapi gue nggak langsung ya gitu, nggak. Tapi nyokap gue bilang kayak, deh ada panggilan buat main di film Sidul, kamu harus casting dulu. Terus gue kayak, Sidul. Terus gue inget, oh Sidul, ya gitu. Terus abis itu Sidul tuh, abis gue keingetan gitu, gue inget, gue tanya ke nyokap gue, iya Sidul yang sering rerun di TV, kan itu rerun terus ya sampai Iya, sekarang. iya. Sore juga kayaknya tayang tuh Sidul. Nah terus Hmm. gue dari situ gue bilang iya sama nyokap gue, oke bun, dia juga setuju. Terus uh, untuk ke kantor Karnos buat casting gitu. Terus gue langsung cari film Sidul tuh yang maksudnya biar gue inget banget, nggak asal iya doang, kayak gue mengiyakan apa yang nyokap Research gue. lah ya. Terus gue nonton dari episode 1. Oke, wow luar biasa. Nah, kamu inget gak pertama kali reaksinya kamu ketika ketemu sama Pak Rano Karno, sama Bang Udul? Pertama kali ketemu Papa Rano, gue keringat dingin sumpah. Gue keringat dingin, tapi gue kayak, gimana ya, mungkin karena Papa Rano juga salah satu orang yang, gue mungkin Papa Rano tuh salah satu orang yang bisa bisa membaca karakter orang lain mungkin ya. Dan mungkin pada saat itu dia tahu gue sedek-dekan itu, tapi uh, Papa Rano tuh ngobrol sama gue, dia kayak, di sana gue merasa kayak gue lagi ngobrol sama bokap gue nih gitu. Dia Oke. mengayomi itu, dan gue keringat dingin, gue kayak duduk kaku banget gitu kan. Terus ngobrol lama-lama kayak, wah, dari gue tonton kan, gue tonton dari episode 1 tuh, oh ini Om Rano Karno tuh pertama kali gue nonton, oh ini Om Rano Karno. Terus oh ini yang jadi Sarah gitu, semua gue tonton kan. Nah terus pas gue ketemu asli, waduh, udah udah senior di perfilman Indonesia. Terus juga gue Legenda bener ya. segugup itu. Dan tapi Papa Reno Oke. bisa Welcome ngobrol, lah ya. gue welcome banget dan sehumble itu sama gue. Dan sampai sekarang bisa seakrab itu sih sama beliau.
Oke, wow. Nah, sekarang nih, film Akhir Kisah Cinta Sidul ini yang ada di DVD ini merupakan nih Nah, penutup nih. Sebenarnya penutup kan, ya, kasar ya, ini. ya. Kalau teman-teman yang nonton ya, aku nggak mau bocorin. Nah, Hmm. cuman kemarin juga waktu Live to Hype sama Bang Dul ada bocorin sedikit kalau misalnya nanti akan ada terusan sedikit gitu ya. Nah, sekarang nih, Ray, lu sebagai penerus nih ya, lu sebagai penerus Dul, rasanya gimana bro sebagai penerus sebuah legenda? Rasanya gimana? Wah, kalau ditanya rasanya mah campur aduk banget. Seneng udah pasti. Terus terharu juga udah pasti. Rasa nggak percaya juga udah pasti ada. Karena kayak anak remaja kayak gue, umur 16 tahun, kelas 1 SMA, yang bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan sebuah kisah yang sudah legendaris selama 27 tahun. Seneng banget, terharu, dan pasti deg-degannya ada. Karena Nah, ya itu, kan tadi bahasanya gimana rasanya lo, Ray, lo akan melanjutkan sebuah kisah yang sudah 27 tahun ditonton oleh semua masyarakat Indonesia. Pasti yes. deg-degan banget. Gue deg-degan dan tidak mau salah langkah sih, yang pasti itu deg-degan, dan harus bisa tidak mengecewakan. So, Baik teman-teman semua, kita doain semoga Ray tidak mengecewakan dan tidak salah langkah, bisa jadi penerus amin, dul yang baik ya. Oke, amin. Ray, di dalam Akhir Kisah Cinta Sidul ini kan gak cuma ada lu sendiri ya, dan lu ini adalah Ya, sebagai aktor termuda yang ada di film ini. Nah, ya. sekarang gue mau kasih lu tantangan ya. Gue akan sebutin sebuah nama. Nah, lu akan jelasin, lu akan deskripsikan nama ini hanya dengan satu kata. Satu kata. Ya. Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Bang Rano Karno atau Bang Dul. Paparano genius. Genius. Wow. Genius. Kenapa? Karena dia nulis gitu ya. Wah, kenapa gue bisa bilang genius ya? Semuanya. Paparano bisa ngederek, dia nulis skenario-nya, dia ngerti framing, dia ngerti angle, dia ngerti kamera, Wow. dia ngerti feel. Dia bukan ngerti buah feel acting untuk diri dia sendiri, tapi dia ngerti Semuanya ya. acting untuk lawan mainnya juga. Oke. Jadi Oke. gitu deh. Sekarang Genius. yang kedua ya. Genius. Ya, Sekarang yang lanjut. kedua. Mama Sarah atau Mbak Cornelia? Agatha. Penyayang. Penyayang. Wow. Sekarang Zainab, a.k.a. Maudy Kusnadi. Ibu Zainab, rendah hati. Rendah hati. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semua. Mandra. Sebagai Mandra. Engkong Mandra. Wah, sebenarnya banyak kata-kata buat Engkong Mandra, tapi Boleh. Kalau banyak kata-kata juga. satu dulu deh. Engkong Mandra, gue deskripsikan dengan satu kata. Kocak udah pasti. Kocak ya. Setuju. Kalau Atun, a.k.a. Basuti Karno. Bunda Atun, perhatian juga. Perhatian. Oke. Abi Kartubi. Makanan. Boom. Nyari makanan ke Abi aja pokoknya. Nyari makanan ke Abi, nanya makanan ke Abi. Kalau makanan habis, Abi dah. Abi ya, Abi. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Ray ya, aku mau ingetin kalian, kalau kalian bisa dapetin DVD 2-in-1 ini, kalau kalian belum punya ya, di seluruh KFC Store Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian malas keluar ataupun nggak boleh keluar, kalian boleh langsung pesan via WhatsApp yang aku pin di bawah. Kenapa? Karena kalian akan langsung dapetin DVD yang ada tanda tangannya Ray nih ya, ada tanda tangannya Ray. Jadi kalian mesti dapetin ini. Ini isinya adalah 2 film legendaris Indonesia, sangat collectible, sangat langka, dan ini terbatas banget. Jadi teman-teman jangan lama-lama, langsung aja dipesan, oke? Nah, bener Ray, banget. Selain gini, aku mau nanya dikit. Selain dapat DVD 2-in-1 dan ada tanda tangan gue nya juga,
kalian juga mendukung perfilm Indonesia tanpa menonton bajakan. Nah, itu dia yang penting ya guys. Ini udah pasti original ya. Kalian harus dukung karya-karya anak bangsa. Alright. Nah, teman-teman semua, kalau yang udah punya, boleh live request, tapi tiketnya ini ya harus ada DVD ini. Jadi kalau nanti aku accept, kamu harus punya DVD ini. Tapi kalau maaf nih, kalau belum punya, kamu nggak bisa ikutan live-nya dan langsung tanya-tanya sama Ray. Oke? Sekarang kita coba ya. Yang punya, siapin DVD-nya. Sekarang aku mau kasih satu kesempatan untuk satu orang buat nanya-nanya langsung sama Ray. Oke? Kita coba. Ayo di-accept. Dalva Daimah. Ayo. Sebelum... Oh, udah ada nih. Halo. Mana DVD-nya? Tunjukkan DVD-nya. Halo. Halo. Mana DVD-nya? Aku lagi OTW beli, Kak. Oh, belum punya. Sorry banget ya. Kalau belum punya nggak bisa ikutan. Time ya. Nanti beli dulu ya. Ya. Nah, oke, kita mau lanjut nih nanya-nanya nih sama Ray. Oke, Ray. Oh iya. Sebentar ya. Ada nggak nih wejangan dari Bung Dul yang kamu inget banget sampai sekarang? Wejangan dari Papa Dul yang terus gue inget adalah Papa Rano pernah bilang ke gue setelah semua syuting dari Sidul 1, 2, sampai 3 trilogi sudah selesai semua, Papa Rano pernah bilang karena gue selesai syuting tuh nggak benar-benar kita selesai kerjaan, kita bukan sebatas kerja gitu kan, karena kita kalau misalnya sudah masuk keluarga Sidul ya benar-benar keluarga. Dan Papa Dul pernah bilang sama gue sebelum gue ngambil job lain untuk syuting tempat lain, Papa Dul pernah bilang ke gue, jadi orang pintar gampang, jadi orang terkenal gampang, menjadi orang hebat gampang, tapi jadi orang baik itu susah. Oh, wow. Kamu dimanapun kamu berada, jadilah orang baik. Gitu. Wow, luar biasa banget ya teman-teman semua ya. Luar biasa banget, emang the best ya Bang Dul ya. Ray juga, semoga jadi orang baik. Nah Ray, ini ada beberapa pertanyaan titipan nih ya. Dari @hln.abel. Pengalaman berkesan saat syuting akhir kisah cinta Sidul. Coba, ini pertanyaannya banyak nih, jadi kita jawabnya mesti cepet nih. Wah, yang berkesan banyak banget, tapi salah satunya adalah waktu syuting di Belanda, waktu di Bandara Schiphol. Itu salah satu golden scene di film Sidul. Dan kita syuting bersama cuaca yang dingin itu hampir -1. Iya. -1 derajat. Wow, luar biasa. Itu ya. Nah, sekarang titipan dari @endras30. Gimana caranya bangun chemistry selama proses syuting Sidul? Terutama Papa Dul dan Mama Sarah. Kita banyak ngobrol, banyak tukar pikiran. Ngobrol apa aja? Kita jalan-jalan kah? Atau main kemana? Dan gue juga sempat nginep di rumah Papa Dul lumayan lama. Wow, luar biasa. Ini ya teman-teman semua, pertanyaan kalian akan aku baca. Jadi titip pertanyaan kalian ya. Nah, ini titipan lagi dari @iain_2611. Ada niatan keliling Indonesia nggak? Tempat atau kota apa yang paling pengen dikunjungin kalau bisa keliling Indonesia? Pengen banget. Gue pengen banget keliling Indonesia. Dan yang pertama mungkin kalau misalnya gue libur kerja dari proyek gue yang sekarang, gue akan ke Labuan Bajo. Wow, Labuan Bajo. Alright. Ya. Titipan lagi nih dari @tatia Maria. Waktu syuting pas masih kecil banget di sepatu super, itu cara ngafalin skripnya gimana? Karena masih kecil banget kan? Iya, waktu sepatu super itu proyek kedua gue, sinetron. Itu gue belum bisa baca, belum lancar baca, dan itu gue dibacain. Udah kejawab ya teman-teman ya semua ya. Bagaimana
Nah, sekarang kamu kan memulai acting kamu, karir acting kamu itu dari FTV, dari sinetron. Nah, sekarang kalau harus berakting sama film itu ada bedanya nggak? Eh, Ada perbedaannya nggak gitu? Kalau beda sih enggak ya menurut gua, karena gua sebisa mungkin tidak membeda-bedakan gitu. Tapi mungkin caranya ya yang beda caranya. Karena kalau misalnya lagi sinetron kan kita pasti kejar tayang. Tayang. Jadi kita syuting hari ini mungkin tayangan besok gitu. Nah, kalau film ya kan memang kalau film memang harus dipersiapkan mungkin setengah setengah tahun sebelum syuting kita udah reading, kita udah workshop, udah test cam. Ya, Jadi syuting itu lebih proper dan terjadwalkan gitu. Bedanya di situ aja sih. oke. Bedanya cuma di situ doang ya. Tapi buat gua berartinya tidak sama sekali tidak ada yang beda. Gua sama walaupun di sinetron atau di Oke. gua harus sama. Nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin, harus tetap total. Oke. Kamu sekarang, Ray, di umur kamu yang ke-16, bener kan 16 tahun kan? 16 tahun. 16 tahun kamu sudah ada di banyak sekali FTV, sinetron, film, karya kamu tuh udah banyak banget. Iya nggak? Nah, kamu ini emang ngerasa kamu ini berbakat atau kamu emang banyak latihan aja jadi dia bisa begitu? Sebenarnya kalau latihan gue nggak bisa dibilang nggak pernah latihan tingkah atau kelas acting gitu atau sanggar, gue nggak pernah malahan. Karena mungkin karena gue langsung terjun sih. Jadi gue belajar langsung di lokasi syuting, melihat dan belajarnya langsung di lapangan gitu. Oke. Jadi learning by doing ya kamu ini ya. Pengalaman ya. Luar biasa. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau memulai sesuatu, mulai aja dulu ya, bisa sambil belajar ketika kamu menjalankan itu gitu ya. Oke. Ray, pencapaian kamu ini kan berarti udah banyak banget ya. Udah dapat nominasi, dapat award juga. Nah, pasti mengalami banyak pengalaman sulit, aku yakin. Ya karena kamu punya jam terbang tuh udah tinggi banget. Kamu pasti punya pengalaman sulit. Nah, boleh ceritain nggak pengalaman sulit satu aja yang bisa menginspirasi kita semua yang nonton Live to Hype nih? Pengalaman sulit mungkin yang bisa gue share waktu gue lagi berjuangnya sih untuk sampai ke titik ini. Itu 2012 gue bukan pindah sih, gue dari Bengkulu sama nyokap gue berduaan ke Jakarta. Gue bener-bener nggak ada tempat tinggal di sini. Gue nginep di rumah om gue itu kakaknya nyokap gue nginep di sana, bener-bener casting berduaan sama nyokap, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu tempat casting di mana, nggak ada kendaraan, ya bener-bener emang harus survive berduaan sama nyokap gitu. Sampai kemana-mana emang harus naik transportasi umum dulu, naik metro mini, ya semuanya deh. Menurut gue semua perjuangan tuh pasti sulit gitu, dan pas di titik itu gue nggak tega. Tapi gue karena nggak tega itu bukannya gue malah nyerah dan kasihan sama nyokap gue, tapi gue karena gue nggak tega ngeliat nyokap gue kayak wah segitunya nyokap gue untuk menjadikan ini menjadi seorang yang manusia gitu. Jadi sampai kemana-mana kan emang naik transportasi umum ya, naik metro mini atau naik ojek. Nah waktu itu gue lagi ngejar casting, jadi satu hari tuh casting 3 tempat gitu. Nah terus dari tempat kedua dan ke tempat terakhir itu lumayan agak jauh, tapi waktunya mepet nih. Nah gue harus buru-buru dan sampai ke metro mini. Gue ya namanya juga orang tua ya, pasti itu udah mau jalan, jadi nyokap gue tuh naikin gue duluan. Gue naik, nyokap metro mininya langsung jalan, terus nyokap gue lari
sampai udah dapat sih sebenarnya, kayak karena udah naik, udah gue mau pegangin gitu, terus kayak kirinya ke apa ya namanya, kecengklak apa, jadi kayak jatuh ya, terus gue sampai teriak-teriak tuh di Metro Mini, kayak semua orang yang lagi, ya semua orang deh di Metro Mini kayak ngeliat bocil. Oh my god. Teriak terus berhenti, gue sampai gue turun, sampai gue kejar nyokap gue jatuh kan, terus gue bangunin. Kayak di situ ya gimana sih lo ngelihat nyokap lo segitunya, gimana Iya. tapi gue tahan. Kalau misalnya, tapi gue di sana mikir kalau misalnya gue nangis atau gue gimana gitu ngeliat nyokap gue gitu, mungkin dia nggak akan sekuat itu juga. Jadi gue kayak udah bunda nggak apa-apa kan, nggak ada yang luka dah. Terus gue bangun dia, terus ya udah kita naik taksi aja, nggak usah naik Metro Mini. Oke. Di nyokap gue kesel gitu, mungkin nyokap gue ngelihat gue nggak nangis gitu, dia nggak nangis akhirnya gitu. Jadi Iya. gue berusaha menahan diri buat nggak cengeng, nggak nangis ngeliat nyokap kayak gitu, biar dia juga nggak kasihan ngeliat gue. Jadi gue sama-sama menguatkan nyokap gue. Ya udah bunda. Wow, luar biasa ya teman-teman semua ya perjuangannya Ray ya. Kalian kalau bisa lihat Ray sekarang, kalian harus tahu cerita ini sangat menginspirasi kita ya. Kalau teman-teman nih yang di rumah lagi berjuang, jangan menyerah kayak Ray, jangan cengeng kayak Ray ya. Tunjukin dan sama menguatkan sama teman-teman kalian, sama saudara kalian, sama family kalian, karena itulah modal utamanya ya. Jangan menyerah. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, aku mau ingetin kalian kalau kalian bisa dapetin, kalau kalian belum punya nih ya DVD 2-in-1 ini, kalian bisa dapetin di seluruh KFC Indonesia. Dan gak usah lama-lama, langsung aja pesen di WhatsApp yang ada di bawah aku pin. Kenapa? Karena kalau kalian beli dari WhatsApp, kalian bisa dapetin DVD ini langsung dengan tanda tangannya Ray, berserta special notebook dan juga special gift dari KFC. Dan kalian juga mendukung karya anak bangsa dengan menonton yang original. Ini udah pasti original. Alright? Sekarang, Ray ini seneng banget foto atau ngedit foto jadi estetik, ini hobi atau gimana? Hobi dari hobi. Gue emang hobi foto. Gue sejatuh cinta itu dengan kamera, dengan pengambilan gambar. Gue sejatuh cinta itu. Jadi gue hobi foto, gue hobi video, gue suka ngedit. Oh wow, jadi kamu kalau misalnya lagi syuting gitu terus kayak pengambilan gambarnya kurang bagus, itu kamu kayak bisa komplain tuh, kayaknya kurang bagus ya, kayaknya begini aja. Komplain sih enggak, karena kan juga kalau misalnya lagi syuting emang sudah ada profesionalnya untuk mengerjakan itu. Tapi gue sebisa mungkin kayak emang kita kan kerja sama, jadi gue misalnya sebelum syuting tuh gue discuss gitu sama saudara atau sama kameramennya. Misalnya kita pakai blockingnya yang agak banyak gitu, gue akan pindah-pindah gimana, terus gue discuss gitu, nanti gue bakal kayak gini. Terus berarti kamu ambil peran juga gitu ya? Ya nanti lo gimana om, kameranya mau kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya gue ada gimana, gue kasih saran mungkin, om gue bakal kayak gini nih, kayaknya angle lu bagus kayak gini deh. Terus kalau misalnya dia terima, oke, dipakai. Kalau misalnya dia ada yang lebih bagus, ya kita pakai ide dari. Alright, Ray, aku mau kasih kamu kesempatan buat promosi ini ya. DVD yang keren banget nih, 2-in-1 collection by jagonya music. Silakan Ray. Gimana? Sorry, gue kurang dengar tadi putus-putus. Aku mau kasih kamu kesempatan buat promosiin DVD yang keren banget ini. Silakan Ray. Ya, sesuai yang gue bilang tadi, kalian bisa order DVD 2-in-1 ini, Akhir Kisah Cinta Sidul dan Warkop di Kayak Reborn ketiga, lewat WhatsApp, yang nggak bisa beli langsung ke outletnya. Karena kalau kalian order di WhatsApp, di bio Instagram jagonya musik and sport, kalian bisa dapat DVD plus tanda tangan gue. Dan kalian juga mendukung karya anak bangsa tanpa menonton yang abal-abal. Ini original. Yang bajakan. Original dong ya. Oke, Ray, thank you so much waktunya. Kamu sibuk banget dan udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Seru banget, kamu udah kasih cerita yang inspiratif banget juga. Thank you so much. Stay safe, tapi aku mau kasih tahu juga teman-teman semua yang udah nonton, ini udah ribuan ya, 7 ribuan. Nggak tahu nih, kayaknya 30 ribuan ya. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah stay tune di Live to Hype. Setiap Jumat dan Sabtu ada Live to Hype dengan
artis idola kalian. Jangan sampai ketinggalan. Follow Jagonya Musik biar kalian gak ketinggalan. Alright, teman-teman semua yang nonton juga stay safe, stay healthy. Ray, sekali lagi terima kasih. Semoga pandemi Sama-sama, kelar dan Johnson. kita bisa ketemu ya. Siap. Next time. Sukses terus, Ray. Amin. Sukses juga, Kak. Thank you banyak. Bye-bye. Ya. Bye-bye.